Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Sania Zahira Safa. Di sini aku akan menjelaskan kepada kamu 25 teori komunikasi yang wajib kamu ketahui. Teori yang pertama ada teori interaksi simbolik. Ini menjelaskan bagaimana suatu individu mendefinisikan atau memahami sesuatu melalui simbol. Seperti contohnya ketika kita melihat lampu lalu lintas, kemudian lampu tersebut berwarna merah, maka otomatis kita akan menghentikan kendaraan. Nah, warna merah tersebutlah yang dikatakan sebagai simbol. Teori yang kedua ada teori disonansi kognitif. Ini menjelaskan bagaimana ketika perasaan tidak nyaman seseorang akibat adanya konflik di dalam pikirannya sehingga ia melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Sebagai contohnya adalah merokok. Ketika seseorang meyakini bahwa merokok itu dapat mengganggu kesehatan tapi ia tetap melakukannya, maka tidak adanya ketidaksesuaian antara apa yang ia kerjakan dengan apa yang ia yakini. Teori yang ketiga ada teori self-disclosure. Ini menjelaskan bagaimana pengungkapan diri kita kepada orang lain ataupun sebaliknya. Sebagai contoh, ketika kita memiliki teman baru, maka kita akan memperkenalkan siapa diri kita kepada dia. Ketika kita melakukan wawancara kerja, maka kita akan memperkenalkan atau akan memperlihatkan apa keterampilan yang kita punya. Teori selanjutnya ada teori budaya organisasi. Ini merupakan nilai dan kebiasaan yang muncul dari kepercayaan yang diakui oleh anggotanya. Seperti contohnya adalah budaya untuk tidak telat dalam menghadiri rapat. Teori selanjutnya ada teori ekologi media. Ini menjelaskan bagaimana media dengan mudah mempengaruhi sikap, pikiran, juga pendapat dari seseorang. Seperti contohnya adalah televisi. Televisi ini memiliki dampak yang lebih besar kepada pikiran individu dibandingkan media massa yang lainnya. Teori selanjutnya ada teori spiral of silence. Ini menjelaskan bagaimana ketika suatu individu lebih memilih untuk memendam pendapatnya karena tidak sependapat dengan orang lain. Seperti contohnya ketika di suatu media terdapat berita dan mayoritas masyarakat menganggap hal tersebut sebagai hal negatif, sedangkan ia menganggapnya sebagai hal positif, maka ia akan cenderung menyembunyikan pendapatnya dibandingkan untuk mengutarakannya. Teori selanjutnya ada teori agenda setting. Ini merupakan kemampuan daripada media massa untuk mempengaruhi publik dengan apa yang ia butuhkan. Sebagai contohnya ketika aku sedang membuka Instagram, kemudian aku banyak menyukai postingan makanan, maka aku akan menemukan postingan tersebut di platform media sosial lainnya. Selanjutnya ada teori pengurangan ketidakpastian. Ini menjelaskan bagaimana komunikasi dapat membantu untuk mengurangi ketidakpastian ketika seseorang pertama kali berinteraksi dengan orang lain. Contohnya ketika kita memiliki teman yang pemalu, maka kita melakukan beberapa kali pendekatan untuk akrab dengannya. Teori selanjutnya ada teori use and gratification. Ini menjelaskan bagaimana audiens dapat berperan aktif untuk memilih juga menggunakan media sesuai dengan motivasi juga kebutuhannya. Sebagai contohnya, ketika audiens tersebut menggunakan media sosial, maka tujuan dia tidak hanya untuk mendapatkan hiburan, tapi bisa jadi untuk berinteraksi ataupun mendapatkan juga menyebarkan informasi. Teori selanjutnya ada teori high context dan low context. Ini menjelaskan bagaimana perbedaan komunikasi antar budaya. Seperti contohnya ketika seseorang berasal dari suku Batak, maka ia akan terbiasa komunikasi dengan nada yang tinggi, berbeda dari suku Sunda yang memiliki sifat lemah lembut. Teori selanjutnya ada teori conversation constraint. Ini menjelaskan bagaimana faktor-faktor tertentu membatasi juga mengatur komunikasi. Sebagai contohnya ketika kita melakukan wawancara, kemudian kita bertanya kepada orang yang kita wawancarai, maka pertanyaan tersebut akan berbeda ketika kita bertanya kepada teman. Teori selanjutnya ada teori social learning. Ini menjelaskan bagaimana ketika suatu individu belajar juga memahami sesuatu dari lingkungannya melalui proses observasi juga modeling. Seperti contohnya anak akan mengikuti pola tindakan juga perkataan dari orang tuanya sehingga orang tua tersebut dapat dikatakan modeling bagi anak-anaknya. Teori selanjutnya ada teori expectancy violation. Ini menjelaskan bagaimana ketika harapan individu kepada orang lain itu dilanggar. Seperti contohnya ketika sudah janji rapat di jam 5, ternyata ketua organisasi tersebut datang di jam 6, maka akan menimbulkan reaksi negatif dari anggotanya berupa ketidakpercayaannya. Teori selanjutnya ada teori fenomenologi. Ini menjelaskan bagaimana ketika suatu individu memahami juga menafsirkan pengalamannya secara subjektif. Seperti contohnya ketika kita sedang mengikuti ujian akhir, maka kita akan memiliki strategi-strategi untuk cepat dan tepat dalam menjawab soal sesuai dengan pengalaman kita sebelumnya. Teori selanjutnya ada teori analisis framing. Ini menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengetahui sudut pandang dari wartawan ketika memilih juga menulis berita. Seperti contohnya terjadi suatu penggusuran rumah warga. Media yang biasa akan pemerintah, dia akan memunculkan sisi positifnya. Tapi dia yang anti dengan pemerintah, dia akan memunculkan sisi negatifnya. Teori selanjutnya adalah teori representasi. Ini menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibentuk dan dipahami melalui teks, gambar, ataupun bahasa untuk kemudian memberikan pemahaman juga persepsi kepada orang lain. Seperti contohnya adalah Banyuwangi yang terkenal akan keragaman budayanya, mereka mencoba untuk melestarikannya melalui beberapa cara. Seperti yang pertama, festival seni, yang kedua adalah mencetak buku untuk kemudian nanti dibaca oleh generasi-generasi berikutnya. Teori selanjutnya ada teori new media. Ini menjelaskan bagaimana teknologi dapat mempengaruhi budaya, masyarakat, maupun komunikasi. Seperti contohnya di teori konvergensi yang menggabungkan beberapa bentuk media ke dalam satu platform yang sama. Teori selanjutnya ada teori hierarki media. Ini menjelaskan bagaimana produksi suatu berita itu dipengaruhi oleh beberapa pihak. Seperti contohnya adalah berita yang berasal dari pemerintah akan bertolak belakang tujuannya dengan pihak swasta.
Teori selanjutnya ada teori efek ketakutan. Ini menjelaskan bagaimana pesan disampaikan menggunakan elemen-elemen ketakutan untuk mengubah perilaku juga sikap dari seseorang. Seperti contohnya di dalam kemasan bungkus rokok, terdapat tulisan rokok membunuhmu yang menjadi kalimat waspada bagi masyarakat akan hal tersebut. Teori selanjutnya ada teori pemberdayaan masyarakat. Ini memfokuskan kepada peningkatan kapasitas individu juga masyarakat untuk mengambil alih tindakan dari hidupnya. Seperti contohnya sosial media seperti Facebook, Twitter, ataupun Instagram digunakan untuk menyuarakan gerakan #MeToo yang pernah mengalami kekerasan seksual sehingga mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. Teori selanjutnya ada teori efek persuasif. Ini menjelaskan bagaimana pengelolaan pesan dengan baik untuk mempengaruhi penerima sehingga mengubah sudut pandang mereka atau melakukan tindakan tertentu. Seperti contohnya adalah iklan plastik gigi di televisi akan menampilkan kerusakan parah pada gigi berdasarkan dari testimoni ataupun data ilmiah. Teori selanjutnya ada teori konstruksi sosial. Ini menjelaskan bagaimana realitas sosial terbentuk dari tindakan maupun interaksi. Sebagai contohnya adalah kebudayaan jujuran yang mengkonstruksikan tindakan tersebut dari ajaran agama Islam yaitu mahar. Jujuran ini memberikan mahar kepada calon mempelai untuk menghargai keluarganya, juga orang tuanya, dan untuk menyicil kebutuhan rumah tangga. Namun perbedaannya ketika mahar dimiliki oleh keseluruhan dimiliki oleh wanita, sedangkan di jujuran ini tidak. Teori yang terakhir ada teori difusi inovasi. Ini menjelaskan bagaimana ide, gagasan, ataupun teknologi baru menyebar di masyarakat. Seperti contohnya adalah kawasan Baduy Luar yang dijadikan sebagai tempat wisata. Mayoritas penjual di sana sudah menggunakan metode pembayaran kris atau non-tunai untuk memudahkan mereka bertransaksi dengan pembeli.